everyone, good morning. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, Miss harap semuanya baik ya. Oke, boys and girls, what day is it today? Ya, today is Wednesday. Hari ini adalah hari Rabu. Hari Rabu tanggal 3 Maret ya, tanggal 3 Maret. Dan hari ini anak-anak kita masih membahas tentang air. Siapa yang sudah mandi hari ini? Siapa yang sudah minum? Oke, sudah gosok gigi, sudah rapi semuanya ya, dan sudah siap belajar. Oke anak-anak, hari ini di hari Rabu, Miss Sinta akan bercerita tentang air tanah. Hah? Air tanah? Apa itu air tanah, Miss? Ya, mau tahu ceritanya? Yuk, kita lihat sama-sama anak-anak ya. Anak-anak, air tanah adalah air yang berada di dalam tanah. Dari mana air tanah berasal? Dari hujan. Ya, dari hujan. Iya, seperti yang diceritakan kemarin bahwa ada fenomena atau peristiwa alam hujan yang sering terjadi di sekitar kita. Dan air itu nanti menyerap ke dalam tanah. Nah, seperti yang kemarin anak-anak pelajari prosesnya. Ketika matahari sudah bersinar terik, dia akan membuat air-air yang ada di daratan menguap. Lalu uap air itu menggumpal di dalam awan. Lalu setelah penuh, maka awan tersebut akan menumpahkan air-air itu, anak-anak. Nah, saat air tumpah, tidak semua air akan mengalir dari yang tempat yang tinggi ke rendah. Air akan mengalir dari daratan, mengalir di sungai, di selokan, bahkan sampai ke laut. Tetapi tidak semuanya air mengalir ke laut. Ada juga air yang menyerap ke dalam tanah. Nah, seperti ini anak-anak. Ketika air hujan turun, air tersebut akan meresap sebagian ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah ini karena ada beberapa macam lapisan, maka air yang sudah masuk ke dalam tanah ini sudah tersaring dan menjadi air yang bersih. Oleh karena itu, air tanah itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana caranya? Orang akan menggali tanah. Orang bisa menggali tanah sampai kedalaman tertentu yang nanti akan menimbulkan air. Nah, setelah sampai ke kedalaman tertentu, maka akan muncullah air. Nah, air itu adalah air tanah yang tadi berasal dari hujan. Namun anak-anak, air tanah ini sudah bersih ya. Ini bersih, bisa dipakai. Kenapa? Karena seperti Miss bilang tadi, air tanah ini mengalir melalui lapisan-lapisan tanah, sehingga pada akhirnya yang di paling bawah itu sudah tersaring. Nah, anak-anak, air tanah itu bisa kita gunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Nah, kalau yang tadi sebelumnya, ini adalah sumur tradisional di mana ketika air sudah digali, tanah sudah digali dan airnya muncul, maka air tersebut bisa diambil menggunakan timba. Ini namanya timba, ya, di mana tali diikat di ember, kemudian diberi alat untuk menggulung ya, ada untuk rodanya, sehingga orang-orang bisa mengambil air tersebut. Nah, ini namanya timba atau sumur tradisional. Sementara yang agak lebih maju lagi ada menggunakan pompa, tapi pompa ini pun masih manual. Pompa manual ya. Jadi air bisa dipompa dari dalam diambil dari dalam tanah menggunakan pompa. Yang sekarang lebih modern lagi menggunakan jet pump. Jadi air langsung tersedot menggunakan mesin ya. Nah, air ini bisa berguna untuk apa aja anak-anak? Betul, seperti yang anak-anak sudah jelaskan kemarin ke Miss Sinta. Buat mandi, Miss. Apalagi? Minum. Ya, masak dan sebagainya, mencuci. Nah, hanya kalau air tanah ini anak-anak atau air yang lain sebelum dikonsumsi kita harus ya merebusnya dulu ya. Oke. Nah, anak-anak, berikutnya sekarang kita mau mengenal angka ya. Nanti anak-anak bercerita tentang anak-anak bercerita tentang sifat air ya. Nah, nanti akan Miss jelaskan kembali ya di akhir di percobaan ya. Nah, artinya adalah anak-anak, sifat air itu
Ya, seperti yang kemarin dijelaskan bahwa sifat air itu yang pertama, air tanah itu tidak berwarna, jernih, tidak berbau, lalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, berbentuk seperti wadahnya, ya, dan bisa menyerap. Nanti kita lihat di percobaan ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke aktivitas kita yang pertama adalah anak-anak coba di layar anak-anak bisa lihat ada angka berapa? Ya, angka 1 sampai 10. Ya, kita mulai berhitung ya. Merah 1, betul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba temukan yang mana angka 8. Yang mana angka 8? Nah, bagaimana taunya, Miss? Coba hitung bentuk atau bangun datar yang ada di bawahnya. Yang manakah angka 8? Yang manakah bentuk yang berjumlah 8? Ya, betul. Yang bangun datar berbentuk oval berwarna hijau muda itu angka 8 ya. Angka 8. Angka 8. Dua lingkaran dibuat menyambung. Ya, dari sini ke atas. Oke, berikutnya ada berapakah jumlah domba? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, betul. Maka ingat, bentuk angka 8 adalah simbolnya yang terdiri dari 2 lingkaran ya. Oke, nanti anak-anak mencoba ya. Berikutnya anak-anak coba dilihat di buku Hebat Pink ada gambar anak sedang apa nih? Anak sedang menyiram tanaman. Berarti kalau ada anak yang sedang menyiram tanaman membuktikan bahwa anak tersebut menyayangi ciptaan Tuhan, karena tumbuhan juga merupakan ciptaan Tuhan. Nah, di sini Antonio sedang menyiram tanaman. Dia memanfaatkan air tanah yang dia ambil untuk menyiram tanaman, dan dia juga menggunakan gebor ya. Nah, anak-anak bisa mewarnai gambar Antonio sedang menyiram tanaman menggunakan cat air ya dan kuas. Silahkan menggunakan warna yang anak-anak suka tapi sesuai. Nah, dari sini juga anak-anak harus ingat, anak-anak bisa memanfaatkan air untuk menyayangi ciptaan Tuhan yang lain atau untuk merawat tanaman ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita mau melakukan percobaan sains sederhana. Yang perlu anak-anak siapkan adalah gelas, botol, wadah air yang lainnya satu lagi boleh, lalu kemudian sawi dan pewarna makanan. Mau tahu seperti apa? Ya, setelah ini anak-anak lihat dan anak-anak coba praktik di rumah bersama mama ya. Oke. Oke, baiklah boys and girls, setelah mendengar cerita Miss Sinta tentang sifat-sifat air dan tentang air tanah, sekarang kita mau melakukan percobaan sederhana ya. Kita akan melakukan sains sederhana, yaitu kita mau memastikan bahwa tadi dikatakan air itu bentuknya sama persis dengan wadahnya ya. Sekarang di tangan Miss Sinta, Miss punya botol berisi air bening, ini air tanah ya, tidak berwarna, bening dan tidak berbau. Ini menandakan air bersih ya, air tanah ini air bersih karena bening, tidak berwarna, tidak berbau dan juga tentunya tidak berasa. Nah, di sini airnya berbentuk ya, air ini berbentuk botol, bentuknya sama seperti botol. Sekarang Miss akan tuangkan. Oke, yang pertama bentuk botol anak-anak ya. Gelas. Kita lihat. Nah, airnya Miss tuangkan ke dalam gelas sekarang. Dari botol ke gelas. Maka sekarang bentuk air tidak lagi menjadi seperti botol, melainkan menjadi seperti gelas. Oke. Lalu bagaimana kalau sekarang Miss tumpahkan lagi air ke dalam wadah plastik ini yang berbentuk rectangle atau persegi panjang ya. Anak-anak boleh menggunakan wadah bentuk lain ya. Ya, oke. Maka
air itu bentuknya menyerupai wadahnya, air juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, seperti tadi ini. Sekarang Miss akan tuangkan lagi air yang ada di dalam wadah plastik ini ke dalam gelas. Caranya bagaimana? Ya, posisi wadah plastik harus lebih tinggi supaya airnya bisa dialirkan ke dalam gelas. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, anak-anak. Maka air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oke. Yang berikutnya, nah ya, yang berikutnya anak-anak, air juga bisa menyerap ya. Air bisa menyerap dalam beberapa atau di beberapa hal ya. Contohnya tadi, air tanah. Air tanah itu terjadi karena air tersebut menyerap dari air hujan. Ada yang mengalir ke sungai, ke kali, dan akhirnya ke laut, tapi juga ada yang menyerap ke dalam tanah. Nah, salah satu contoh alat yang bisa menyerap air adalah spons ya. Contoh ya, di sini masih ada air. Ini anak-anak lihat ya. Ini airnya bergerak ya, tuh ya, di dalam wadah. Sekarang Miss akan masukkan spons ya, atau wadah atau busa. Tekan. Nah, terlihat bahwa airnya berkurang ya. Tuh. Karena air sudah masuk ke dalam spons. Dan kalau kita peras, nah, kalau kita peras, airnya keluar lagi. Hampir sama seperti hujan anak-anak ya. Ketika hujan, uap air sudah menggumpal di dalam awan, maka ketika penuh dia akan mengalir ke bawah ya, tumpah ke bumi. Jadi salah satu ciri air juga air menyerap, bisa menyerap dalam beberapa hal atau beberapa benda. Berikutnya kita mau melakukan percobaan lagi nih anak-anak ya. Kita siapkan gelas, potongan daun sawi putih, juga warna ya. Pertama-tama siapkan air di dalam gelas. Oke, air di dalam gelas, kemudian kita beri pewarna. Nanti pewarnanya akan seperti ini ya. Sekali kita beri pewarna, kita teteskan warna secukupnya, lalu diaduk sampai rata ya. Nah, anak-anak, di sini anak-anak boleh menggunakan warna apa saja yang anak-anak punya ya. Setelah rata seperti ini anak-anak siapkan potongan sawi ya. Kalau anak-anak punya pewarna lebih dari satu, boleh silakan coba dua. Nah, di sini kebetulan Miss punyanya warna kuning. Anak-anak perhatikan ya, ini sawinya. Lalu kita masukkan sawi ke dalam air yang sudah anak-anak kasih warna. Lalu setelah itu anak-anak tunggu sampai sekitar 20 sampai 25 menit. Jadi boleh ditinggal, tidak usah ditungguin oleh anak-anak. Anak-anak boleh tinggal sambil mengerjakan aktivitas yang lain. Oke. Kalau sudah, anak-anak bisa menyaksikan bahwa setelah 25 menit atau 20 menit, warna sayur sawi ini akan berubah. Coba anak-anak perhatikan. Nih ya. Oke, nanti akan berubah. Ini sayur sawi yang baru kita rendam, sementara ini sawi yang sudah direndam sekitar 20 sampai 25 menit. Apakah warnanya berbeda? Kita lihat anak-anak. Nah, Wow, berubah warnanya anak-anak ya. Sangat berbeda sekali. Oke. Jadi ini membuktikan juga bahwa air menyerap. Nah, anak-anak, itu tadi aktivitas kita untuk hari ini. Silakan mencoba bereksperimen bersama Mama. Semoga menyenangkan dan menambah pengetahuan anak-anak. Nah, anak-anak, nanti anak-anak boleh coba ya. Boleh silahkan mencoba untuk melakukan sains sederhana tersebut. Jangan lupa sawi putihnya ujung bawahnya dipotong dulu ya. Oke anak-anak, itu tadi tugas hari ini. Anak-anak meniru angka 8, anak-anak mencat, anak-anak melakukan percobaan sains. Lalu jangan lupa menyebutkan apa sih sifat-sifat air yang tadi. Masih ingat gak ya? Sebutkan 3 saja, oke? Nah, saat menyebutkan anak-anak juga bisa sambil praktek ya, di videoin Mama ketika melaksanakan praktek sains sederhana. Oke boys and girls, itu tadi aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa lagi besok di aktivitas yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat dan semangat selalu.
Dadah.